Faslun. Al-alamu naw'ani. Syakhsun wa huwa mawdi'a li syai'in bi'aini la yatanawalu ghairah ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Zazqamin wa Qaranin wa jinsun wa huwa mawdi'a li jinsin al ajnas ka Usamata lil asad wa Su'alata lil tha'lab wa Zu'alata lil dhi'bi wa Ummu Iryat lil aqrabi wa huwa fil ma'na kan nakirati li annahu syai'un fi jinsi fatakulu li kulli asadin ra'aytahu hadha Usamatu muqbilan. Alam itu ada dua macam. Syakhsun, pribadi. Perorangan. Wa huwa ma wudi'a li syai'in mi'ain. Dan yaitu apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu. Bi'aini, dengan ketentuannya, dengan bendanya, jelas dia orangnya. La yatanawalu ghairah, tidak mencakup yang lain. Kalau dia ada dibilang, nanti yang lain gak ikut. Seperti apa? Seperti Zaidun, Fatimah, Makkah, Wasazqam, dan Qaran. Zaid nama orang, laki-laki. Fatimah nama perempuan. Makkah nama tempat. Ini sesuatu yang ada pengkhususannya, tidak ikut yang lain, namanya alam. Sazqam ini nama binatang. Nama dalam sarahnya ini nama seekor kuda. Karena Nu'man bin Munzir, itu punya Nu'man bin Munzir, dibuat namanya. Qaran itu satu kabilah. Wa jinsun, dan jenis. Wa huwa mawdi'a li jinsin min al-ajnas. Itu apa-apa yang diletakkan, diperuntukkan untuk satu jenis dari beberapa jenis. Dalam bahasa mantik ada nama istilah jenis-jenis itu apa? Mana matah tahu afrad, di bawahnya ada macam-macam. Jadi kita ini sama kucing sama. Sama-sama hewan. Dulu kita pikir Sianu, Burhan, Aidil, kucing. Tidak. Ya sama macam kita. Kucing selepel manusia. Manusia ada nama Jali, ada namanya Burhan, ada nama Aidil. Habib, Masya Allah. Ecek-ecek dah lama tak jumpa. Ini syakhsun namanya. Nama pribadi. Kucing ini jenis, banyak jenisnya. Berbiji kucing ini. Dibuatlah nama dan ini siapa misalkan? Kipang. Dia udah Kipang tuh alam dah lah.
Jadi kalau kucing itu bukan alam namanya. Makanya di bawahnya ada namanya jenis seperti usama. Jadi usama untuk seluruh singa namanya usama. Itu nama jenis namanya. Su'ala lisa'alam untuk serigala. Wa dhu'ala lidhibi untuk serigala juga untuk anjing. Wa ummu iryatin lil aqrabi, dan ummu iryat untuk kalajengking. Kalau kita bilang misalnya lipan itu biasa apa kita bilang? Pengantin, ya kan? Apalagi namanya, kadang orang menyebut nama kucingnya oyen. Itu nama jenis lah tuh. Cuma kalau kita buat dan nama ada satu persatu, nama syaksun. Kenapa? Wahwa fil ma'na kan nakira. Yang tadi sejenis tadi sama seperti nakira juga secara makna. Li'annahu syai'un fi jinsi, karena dia banyak pada jenisnya. Fataqul likulli asadin, engkau bisa katakan kepada setiap singa, ra'aitahu, yang engkau lihat dia, haza usamatu muqbilan, ini Usama datang, Usama tu muqbilan. Sama jenis singa. Sama jenis singa orang. Jenis. Macam nama lain panggilan. Macam kita manggil kucing nih manis, manis. Di kucing lain manis juga, manis, manis. Itu bukan alam namanya. Macam itulah contoh tadi. Orang Arab manggilnya su'alah untuk serigala, zu'alah untuk dhi'bun, ummu iryatin untuk itu. Kalau di kampung tuh bilang lipan tuh pengantin. Jalan kan merah dia kan. Jenis ini bukan jenis kucingnya ya? Bukan. Jenis kucing Angora gitu. Enggak, itu jenis juga. Cuma terlepas dari itu, kucing ini jenisnya banyak dia. Mata tahu afrod. Nih fardun. Fardun. Contoh siapa nih? Zaid, Fatimah, Burhan. Masuk nama dia. Nah, ini siapa nama kita buat nama? Nih, nama kucing. Kita buat lah. Kipang. Kalau Arab Melayu gini. Moza. Nah, ini kucing. Kitun. Ini insan. Ini asad. Ini kalbun. Nah, jadi kalau bahasa apanya, manusia ini, keberadaan manusia ini sederajat sama kitun, sederajat sama asad, sama kalbun. Nah, kita macam anjing bukan? Artinya sederajat. Nah, anjing nanti ada nama-namanya nanti. Kalau orang punya anjing nanti, nah, apa nama kelembut namanya ini ada nama. Itu sama lah macam ini. Fardun ya. Fardun. Zaid. Siapa nama kita buat? Blacky. Apa lagi? Kan lagu punya seekor anjing. Apa? Meli. Siapa kita buat nama? Ini sama nih. Ini saksun namanya. Ketika ini namanya alam. Ini enggak. Bukan alam. Nama tempat banyak. Tempat. Balad. Oh, ada tempatnya. Makkah. Medan.
Madinah. Ini alam ini. Ini bukan. Nah, ini tadi ketika Usama ini hanya nama lain aja. Nah, namanya nama jenis, masuk alam juga, tapi dia sama seperti nakirah. Jumpa kucing manis, jumpa ke sana manis juga namanya, nggak ada nama khusus dia. Berarti nama panggilan dia untuk kucing tadi. Ketika disebut manis, masuklah semua di bawahnya tahtahu afrad, yaitu segala macam bentuk kucing, baik Anggora, baik Persia, hidung pesek itu, ya, dan macam-macam. Nah, yang dimaksud di sini yang kategori ma'rifat yang ini. Ini ma'rifah. Kenapa? Dia udah kenal. Kita bilang Makkah, paham kita, bukan kota lain. Kita bilang Medan ini, kita bilang sana lain, kita bilang Madinah, ada bentuknya. Apa fungsi kita mengetahui ini? Ya setidaknya untuk tahu kita nanti. Ketika dari tahu kita ma'rifah, makanya untuk jadi mudhof ilaih kan ma'rifah. Walaupun nanti nakirah juga, nanti kan mudhof kepada ma'rifah juga. Ya. Apalagi fungsinya kita tahu ini Makkah, ini kan alam. Tapi dia muannas, ya udah berarti ismul lazil yang sharif mim Makkata. Datang orang bacanya Makkatil Mukarramah. Nah, dalam kita sampai situ tahu dia kan, ini mudhof ilaih. Mudhof dari mana? Ini udah ma'rifah. Kok jadi mudhof? Oh, kenapa Makkati? Ada mudhof, berarti masih penting lah tuh. Berarti paham dia bahwa mudhof tuh boleh jadi sebelum sarf jadi baris bawah. Masalah ini udah ma'rifah, nggak mungkin jadi mudhof. Berarti apa? Na'at tetap mim Makkata al-mukarramati. Salam. Ada al-Madinah. Ya udah, jika dari Madinah kan ada alif lam. Berarti ya udah minal Madinati al-munawwarah. Bisa dikata Makkah dikasih maknanya. Kalau dibuat ada alif lamnya bisa jadi al-Makkati. Masalahnya dia nggak boleh pakai alif lam. Nah, ada beberapa alam yang tidak pakai alif lam. Tak pula kita pandai-pandai, oh kita buatnya minal Makkah, nggak bisa. Karena dia tanpa itu dia udah ada memang mudah ma'rifakian. Ini alif lam ini menunjukkan bahwa Madinah ini maksudnya Madinah Rasulullah. Kalau dia pakai alif lam bukanlah kota Makkah itu, Makkah yang lain lah mungkin gitu ya. Kemungkinan kali mana. Justru sebaliknya, kalau ada yang alif lam dia dibuat tak pakai alif lam itu buat jadi nakirah. Tapi kalau memang buat al-Makkah itu menunjukkan Makkah lain, enggak. Justru sebaliknya, kalau di sini disebut Madinah ada kemungkinan kota-kota yang lain. Kalau al-Madinah pakai alif lam berarti Madinah Rasul Yasrib. Apa fungsinya? Oh, ini Fatimah alam, Aisyah alam. Kembali kita ismul lazil sharif, Aisyata, Fatimata. Kecuali kemarin tuh Hindun, Dadun, 3 huruf tengahnya mati, boleh dia bertanwin. Wa yanqasimul alam wa yadan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam terbagi kepada isim, ada kunyah, ada laqab. Nama, kunyah, dan laqab. Kalau nama dia, nama yang dikasih. Kunyah gelar dia yang diawali dengan Abu.
Ummu, Ibnu Abbas, Abu Bakr, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Ini dia macam gelar tapi dia berbentuk kepada anak siapa atau ayah siapa. Walaqab, laqab itu gelar yang selain dari itu. Contoh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Ini gelar dia. Siapa lagi? Umar Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq. Fal ismu kama masalna. Maka nama seperti yang kami contohkan. Zaidin seperti Zaid, wa Usama dan Usama. Usama bukan Usama singa tadi ya. Ada nama orang disebut Usama. Syekh Usama Al-Azhari. Usama banyak. Hidup lampu. Usama. Hada Usama. Banyak di Arab banyak nama Usama. Di sini pun ada nama Usama. Wal kunyatu masudirat bi abin au ummin ka Abi Bakrin wa ummi Kulsum, ummi Kalsum madinatu wa Abil Harth lil Asad wa ummi Riyatin lil Aqrab. Abu dan Ummu. Nama dia Muhammad. Nama anaknya ada Hasan. Digelarlah dia Abul Hasan. Ya. Nama anaknya Uco. Mama ente siapa namanya? Ente Butet, Tamerkona. Mana dipanggil nama Uco. Yang macam film TikTok itu kan, merepet di sendiri kan. Dia juga nama mertuanya, dia juga menantunya kan. Moco, apa? Kata sebagian suku, ya suku kami pantang nyebut nama. Enggak, dari Arab itu. Abul Hasan. Orang Arab jauh buat itu. Abu Salama. Bahkan gelar Nabi apa? Hah? Abul Qasim. Karena nama anaknya Qasim. Ada juga nama anak orang Qasim dipanggil Abul Qasim, nengok Nabi. Tengok bukan gawe. Maka sejak itu diharamkan waktu Nabi hidup ada gelar lain, kunyah lain untuk Nabi, untuk orang lain selain boleh cuma untuk Nabi Abul Qasim. Setelah Nabi wafat, jumhur ulama mengatakan boleh, makanya banyak gelar Abul Qasim Al-Junaidil Baghdadi. Summa ila ru'yati Syekh Abul Qasim Al-Junaidil Baghdadi. Abul Hasan. Jadi mamanya istri daripada Abul Hasan apa namanya? Ummul Hasan. Ini selalu kita buat. Kenapa dipakai alif lam? Hah? Kenapa dipakai alif lam? Ketika jadi? Ya, jadi al-Qasim. Saya kan Qasim. Saya kan Hasan. Ketika jadi dunia kenapa al-Hasan? Itulah. Lakop coba. Iya boleh. Kenapa dia begitu pakai alif lam? Apa jawabannya? Tanyalah dia. Yang pakai alif lam nih. Dia memang pakai alif lam.
Pernah nggak coba baca kitab? Ada nggak Ja'a Hasan? Ada. Pasti Ja'al Hasan. Kalau nama orang ya, Ja'al Hasan, Abul Hasan. Memang ada di kelebihan. Cuma nama kita mana ada Al Hasan, nggak ada. Karena kita jadi bahasa Indonesia, di transportasi bahasa Indonesia, nggak ada Al Qasim, nggak ada. Siapa namanya? Abbas. Mana ada Al Abbas? Nama sebenarnya Al Abbas. Ja'al Abbasu. Ja'al Abbasu. Kalau Zaid, ya Az-Zaid. Hah? Ya Az-Zaid. Kenapa nggak pakai? Kenapa mesti tak pakai lam? Ya Az-Zaidun. Memang tak pakai alif lam. Telepon dulu ada yang tak pakai alif lam. Ini pun begitu musanna, Ja'a Zaidun. Musanna Ja'a Zaidani. Ja'a Zaiduna. Ada alasan yang mulai. Kalau ini kena pas musanna dan jamak, kita contoh. Ya ada yang mulai tidak pakai, di sini nampaknya ada yang pakai. Tapi dimasukkan alif lam bukan menunjukkan dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudah ma'rifah yang tanpa alif lam. Mudah alam. Kalau untuk menspesifikkan Hasannya, Nggak juga. Hasan terlalu banyak. Ya udah, resiko nama-sama. Bukan untuk spesifikkan nanti ini dibedakan ini Hasan, Al Hasan, enggak, tetap Al Hasan. Makanya Abul Hasan Al Asy'ari dan Abul Hasan mana dibedakan, samanya sama punya alif lam. Cuma kita bilang Imam Hasan Basri, dan ini banyak jadi nama kita, padahal nanti namanya Al-Imamu Al-Hasanu Al-Basriyu, orang Basra. Kalau kita buat misalnya Abu Qasim yang nggak usah pakai ada nilai kaidah ada nggak? Abu Qasim gitu. Qasim Abu Hasan. Cuma kurang pas. Ya, Kurang pas. kurang pas. Tapi untuk Abbas lebih sering kita dengar Ibnu Abbas kan. Ya, Ibnu Abbas ya. Ini nggak pernah buka sinu selawat pun. Umbal ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Dapat kita alif lam. Nah, di sini ada abun dan umun saja. Kita tengok dalam. Nggak ada. Di tempat yang lain ada Rabbil Baraya namanya, Fathu Rabbil Baraya, yang pakai abun, umun, ibnun, bintun. Nah, yang empat ini dinamakan dengan kunyah. Namanya siapa? Harun. Ya udah Ibnu Harun. Salam sah. Ya. Namanya siapa? Abbas, Ibnu Abbas. Ketika dikatakan Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, walaupun ada nanti ada Al-Fadl, Fadl bin Abbas. Wa Abil Haris al-Asad wa Ummi Riyatil Aqrab wal laqabu ma apa itu? Usyira apa? Ma asyara bi rif'ati musammah. Sedangkan laqab ma asyara apa-apa yang menunjukkan, memberikan indikasi, kalau bahasa orang menunjukkan bi rif'ati musammah, dengan tingginya martabat orang yang diberi nama, hebat dia, gelar.
Nah, cuma orang kamu bilang kalau golo itu macam golo itu gitu gelar. Golo itu macam jelek kesannya. Bergelar dengan rif'ah. Namanya siapa? Zainal Abidin. Itu gelar dia. Kalau kita nama kita Zainal Abidin mau nama, ini enggak gelar. Ali Zainal Abidin. Ibarat kalau dia adalah KTP orang tuh, Zainal Abidin nggak ada. Ali ya gitu aja. Jadi ada KTP-nya, Harunnya namanya, Rashid tambahan. Au bidhaatihi, atau dengan kehinaannya, battah, amfinnaqa, battah. Siapa lagi lah dengan battah, dengan amfinnaqa, hidung onta. Hidung onta itu gimana mungkin? Lebar kali, mungkin kombang itu hidung kan? Hidung onta. Nanti mohon maaf agak boning dia. Pasti bertambah nama itu. Udin apa? Udin? Wah, Udin Boneng ke Udin Dono. Lengket, itu gelar namanya. Bisa untuk kemuliaan, bisa untuk kehinaan. Nah, yang paling penting ini poinnya. Wa idza jitama'al ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah. Apabila berkumpul, ada, nongol dua-duanya. Gelarnya ada, namanya pun ada. Yang mana didahulukan? Wajaba ta'khirul laqabi fil afsah, menurut qaul yang afsah. Yang pasih, paling pasihnya mentakhirkan laqab Harun Ar-Rasyid. Mana dia Harun Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid kita buat Ar-Rasyid Harun. Bisa, cuman tak afsah, tak fasih. Normal kita aja bahasa Indonesia Harun Ar-Rasyid, lengket namanya aja jadi Harun Ar-Rasyid. Al-Faruq Umar, bisa. Cuman tak afsah, yang fasihnya ya Umar, Al-Faruq, Harun Ar-Rasyid, Bakar As-Siddiq, seterusnya. Ali Zainal Abidin. Dan kita pun gelar kan belakangan, bukan Dono Udin, bukan Komeng Udin, pasti Udin Komeng, dan Dono, dan seterusnya. Ja'a Zainul Abidin. Ini pula Zainal mau pelumbe enggak, ini masih dia. Ja'a Zainul Abidin. Telah datang Zainal Abidin. Wa yakunu laqabu tabi'an lismi fi i'rabi. Dan adalah laqab itu mengikut isim pada i'rabnya. Ja'a Harunu Ar-Rasyidu. Ra'aitu Haruna Ar-Rasyida. Marartu bi Haruna Ar-Rasyidi. Ja'a Umaru Al-Faruq. Ra'aitu Umara Al-Faruqa. Marartu bi Umara. Masalah kan Umarnya itu maf'ul nasar Al-Faruqi. Tabi dia. Illa idza kana mufradaini, kecuali sama-sama mufrad. Mufrad ini bukan maksudnya tunggal, tapi ma laysa mudhafan aw syabihan bil mudhaf.
Fajibu idofatul ismi lil laqab. Nau Sa'idu Kurzin. Tapi kalau Harun kok tidak ya? Jarang kedengaran Harun Ar-Rasyidi. Tapi dia sama dia. Kita cari itu. Sa'idu Kurz. Coba. Maksudnya? Hah? Ya sama-sama bukan mudhof. Kalau Ali Zainal Abidin kan Zaid Zainal Abidin itu kan mudhof Zainal Abidin. Yang mudhof itu namanya bukan mufrad. Dia enggak tunggal dia. Bukan masalah mufrad musana jamaknya, tapi kata itu tunggal gitu. Ya. Kalau dia idhofah baru aman. Kalau dia sama-sama mufrad, terserah memang nama jamak, maka dia diidhofahkan. Seperti contoh Sa'idu Kurzin. Cuma kalau ini nggak pernah pula. Oke. Atau kan laqab wasfan fil asli maqrunan bi Ibrahim al-Khalil wa Uman. Ini jawabannya. Jadi Ar-Rasyid ini kan udah macam sifat bagi dia. Ini ada alif lamnya. Sepertinya dalam syarat tengok. Seperti Umar al-Faruq itu nggak bisa. Umarul Faruqi nggak bisa. Harun ar-Rasyidi nggak bisa. Muhammad al-Mahdi. Ini karena udah pakai alif lam, udah pakai alif lam macam sifat sama dia. Karena mufrad ini dia tidak boleh. Iya, pakai alif lamnya ada tadi. Baru juga kita cari tadi kan. Kenapa lah Harun ar-Rasyid nggak pernah diidhofakan? Kita dengar Harun ar-Rasyid dan seterusnya. Nah, rupanya dapat kita jawaban sini, alhamdulillah. Kapan itu nggak boleh? Izakan ismu makrunan bi'al kal Haris Kurzin, tak bisa. Al Harisu Kurzin, tak bisa. Al Harisu Kurzun, Al Harisa Kurzan, Al Harisi Kurzin. Nah, nggak mungkin pula mudah pakai alif lam gitulah kan. Sedangkan yang pertama pakai alif lam, kedua tidak. Karena laqab wasfan fil asl, terus laqab itu adalah pada dasarnya dia sifat. Ibrahim al-Khalil, Umar al-Faruq, Harun ar-Rasyid, Muhammad al-Mahdi as-Sadiq al-Baqir. Fala yudhaful awal ila tsani, dan tak mungkin pula diidhafakan yang pertama kepada yang kedua. Oke, lanjut. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Tidak ada tertib antara kunyah dan nama. Enggak ada urutan tertentu. Contoh Abul Hasan Ali atau Aliyun Abul Hasan. Ja'a Aliyun Abul Hasani. Ja'a Abul Hasani Aliyun. Boleh. Dua-duanya boleh. Tidak tertib. Wala bainal kunyati wal laqab. Antara kunyah sama laqab gitu juga. Misalnya anak Harun ini ada namanya Muhammad. Ya udah Abu Muhammad Ar-Rasyidu. Ar-Rasyidu Abu Muhammad. Nggak ada tertib, boleh mana aja. Maka kalau kita melihat kepada hadis An Abi Hafsin Umar bin al-Khattab, dari Abu Hafs. Jadi sebaiknya kunyah lebih dahulu. Jadi kalau diurut kunyah ismun, maksudnya nama dia biasa, baru laqab. Ini dia sebaiknya. Kalau karena situ kan ada Al-Faruq ya kan, Umar bin Al-Khattab kan, Ibnu Khattab kan bukan kunyah dia, memang menisbahkan kepada ayahnya, dibinkan dia.
Jadi kalau dia an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Cuman kan Al-Faruq dalam hadis itu kan. Redaksi hadis itu. Berarti kan apa yang sudah ada itu lebih baik untuk diikuti daripada pula tukang-tukangi. Walaupun dalam kitab ini tidak ada tertib, tidak ada urutan khusus. Cuman kan dari sesuatu yang udah ada kan bisa kita simpulkan yang mana lebih masyhur. Lebih masyhur kunya daripada isim. Tadi yang ada cuman ini kan. Ada cuman ini lebih afsah lakabnya di belakang. Antara kunya sama isim, antara kunya sama lakab, hilang namanya. Abu Hafsin Al-Faruq. Mana boleh Al-Faruq Abu Hafsin, boleh Abu Hafsin Al-Faruq. Cuman biasanya orang menggunakan Abu Hafsin Umar. Ayah si Hafsah Umar Al-Faruq. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin fal mufradu ka Zaidin wa Hindin wal murakkabu salasatu aqsamin murakkabun idhafiyyun ka Abdullah wa Abdurrahman wa jami'il kuna wa murakkabun masjiyun ka ba'la bakka wa hadra mauta wa sibawaihi wa murakkabun isnadiyun kabaraqa nahruhu wa syaba qarnaha. Jadi alam ini dari segi lain dia terbagi kepada dua, ada mufrad dan murakkab. Mufrad itu tunggal, Muhammad namanya, Zaid, siapa namanya Zaidun, siapa namanya Arifun. Cuman kalau kita udah di jamak itu kita nasabkan jarkan, ada nama orang Arifin. Entah apa-apa pula tiba-tiba Arifin namanya kan. Nggak ada amilnya, tapi begitulah modelnya kan. Udah usah Arifin kan. Tiba-tiba Abdullah, apa buatnya majur kan. Itulah dia modelnya, tergantung si peletak. Abdul Muhadir kan, kasroh kan, Abdul Muhadir. Nah, ada mufrad, ada murakkab. Mufrad itu tunggal, Zaid, Hindun. Murakkab tiga macam. Ada murakkab idhafi, yang idhafa Abdullah, Abdurrahman, dan seluruh jami'il kuna. Jami'il kuna itu masuk murakkab itu, murakkab idhafi. Abu ini. Murakkab masjid ini campuran. Murakkabnya muradul. Macam model salah satu asyar. Jadi namanya ba'la bakka, hatra mauta, sibawaihi. Semuanya di-i'rab dengan dhammah fatah. Ja'a ba'la bakku, raitu ba'la bakka, marartu bi ba'la bakka. Semua itu termasuk dalam ismul ladzi layang sharif ijma' wazin adil anis bi ma'rifatin rakib dia murakkab. Kecuali sibawahi mabni macam mana pun tetap dia balas kasrah. Sibawahi, niftawaihi, dan satu lagi pokok segala yang diakhir dengan waihi. Murakkab isnadi, ada murakkab isnadi. Nama dia fi'il mafa'il. Baraqa nahruhu, bersinar lehernya. Ja'al haqqu, buat nama orang Ja'al haqqu. Ya udah. Syaba qarna, beruban dua tanduknya. Nah, dibuat dia nama dia, sebuah bentuk kalimat namanya. Itu namanya murakkab isnadi. Jadal haq namanya.
Wallahu a'lam bishawab. Isnadi tadi pun termasuk usul yang sorry. Isnadi kalau kemarin tuh bacanya Karena praktik kategori usul yang sorry. nampaknya dia tidak. Tunggu. Tengok mana sebelah sini, sorry. Apakah termasuk dia? Apakah muraqab masjid itu isnadi? Mana dia? Tarkib. Tarkib al-masjid. Yang itu tarkib al-masjid aja. Dia tarkib isnadi nggak ikut dia. Itu tabakun mahru atau ja'a itu dari nama ja'a itu ja'a lalu marotu ja'a jaidin Ya, ja'a Zaid. Ja'a Zaid. marotu ja'a jaidan kan ja'a jaidan kan dijadikan nama ja'a jaidun dijadikan nama yang disebut isnadi ja'a jaidun itu jadikan nama orang. Kalau dia nggak ismul lagi dan sorry, berarti kalau dia fiil fa'il, ja'a fiil, ja'a jaidun fa'il, ja'a jaidun. Ro'ai, ro'a itu ja'a jaidan, itu di ja'a jaidin. Itu Nampaknya ada nama ulama hadis Ad-Daruqutni. Apa itu? Muraqab awal. Karena memang dia fa'il dari situ, apakah dia berubah? Qama Zaidun. Nah, semula zarif udah pasti muraqab masjid yang selain waihi. Kalau pakai waihi dia itu. Terus sementara berarti macam itu lah, ja'a Zaidan. Dia nggak masuk semula zarif. Ada dalam contohnya ada dibuat contohnya. Apa sih? Madam. Ya. Allah. Oh, bisa. Ayo. Ada tisu jalan kan bisa.
Sehat kakak mana bis? Suruhnya. Ya, Sehat kakak. sudah lah, udah siap. Saya kira. Operasi mulut rahim. Hah? Operasi mulut rahim. Kenapa? Turun. Potong lah. Kalau kita lagi-lagi ya. Efeknya apa dong? Hah? Efeknya apa? Yang udah keluar gini jalan ya enak lah. Biasa lah kita. Nggak nyaman. Artinya kalau memang masih muda, pengaruh sama beranak. Udah nggak muda lah. Misalkan lah kalau ada perempuan. Kalau si muda lah. Belum sampai ya. Sampai belum Artinya kalau misalnya naik turun bisa jadi ya dari nggak terjadi perubahan nggak jadi di akhirnya turun aja. Iya, dia perempuan. Semalam itu kita sampai mana dah? Towil udah. Madit udah. Mak tinggi dah. Tulang-ulang sedikit ya. وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا فمن كان أعلى همة كان أظهر. Wow, ini hidup kan? Ba hidup. Apa setelah ba? Hah? Yang di luar dari baca mulut kayak gitu. Lam, yang walaupun yang pokok yang walaupun nampak di huruf tapi enggak terikut dalam lisan, enggak diikut. Apa setelah lam? Lamnya mati. Hanya mimnya terus ma-nya ta, setelah ta lam, setelah lam setelah ain setelah itu ini dibaca mati. Terus i-nya ta ko, itu rumus hidup mati lau mati. Terus hidup mati, hidup mati.
Fa'ulun. Mafa'ilun. Dan mafa'ilun. Fa'ulun. Mafa'ilun. Dah? Fa hidup. Fa'ulun. Terus a'la. A'la. Hmm? Terus hidup. Hidup. Terus hidup. 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 Apalagi orang hidup mati, hidup mati. Jadi kita tengok apa yang dibaca oleh mulut kita, kita tengok yang mana bersuara. Wabilhim matil alya itarqa ilal ula famangka na'alahim matangka na'azhara. Jadi berarti kita tahu, oh ini bahar tawil. Tawil itu apanya? Lagu tawil, lagu dangdut, tawil. Panjang artinya tawil. Inilah bahar yang paling panjang. Dan dengan himmah yang tinggi, engkau bisa mencapai kepada ya, siapa yang paling tinggi himmahnya, dia lebih tampil, dia lebih zahir, dia lebih nyata. Malas belajar bodoh lah dia, rajin belajar pintar dia, rajinnya berusaha kaya lah dia, banyak tidur dia miskin aja, begitulah hukumnya kan. Kalau tidur banyak sawit lah tidur gulung aja sampai ini. Jadi dari sini oh dia bahar tawil. Idza ma atakat dahru yauman binakbatin. Ya ada sepanjang ini syairnya. Idza ma atakat dahru yauman binakbatin. Fa'afrig laha sabran wa ausi laha Masya Allah. Sad apabila waktu suatu hari membawa engkau jadi sulit, ajab aja kan, asim langkah kena, sekolah kereta jatuh, ada jangan. Jadi apa langkahnya? Fa'afril,
Munculkan kesabaran, wa usi'laha sadra, lapangkan dah. Nah, istilah lapangan dada dari Arab ya kan. Nah, idama, hidup, hidup, mati, hidup, mati. Ya, kalau gini modelnya berarti fa'ulun. Atakat, hidup, hidup, mati. Terus hidup, mati. Dah, hidup, mati. Berarti dia potong sini. Ruyauman. Kalau ini udah agak mudah kita nengoknya. Ruyauman, hidup, hidup, mati, hidup. Fa'ulun. Binakbatin, hidup, hidup, mati. Enggak ada. Bina ya, hidup, hidup, mati, hidup, hidup, mati. Namanya mafa'ilun. Ianya dibuang. Namanya qabat. Apa itu qabat? Membuang huruf yang kelima. Ini istilah ini yang lumayan membuat kita ribet. Qabat itu membuang huruf yang kelima yang sukun. Jadi sehingga yang sukun. 1, 2, 3, 4, 5. Mafa'ilun. Jadi pendek dia. Mafa'ilun. Nah, lagi. Fa'afril. Hidup, mati, hidup, mati. Berarti fa'ulun. Laha sabaran. Nah, ini mudah lagi dah. Hidup, hidup, mati, hidup, mati, ron, hidup, mati. Ada suara nun. Ya. Berarti di sini fa'ulun. Ini mafa'ilun. Dia harus ada ini. Nah, kalau gitu memang kebetulan aja tidak. Memang begitulah dia modelnya. Wa ausi fa'ulun. Jadi sangat membantu. Kalau kita baris wa ausa enggak nyambung. Walaupun nahunya itu. Hah? Walaupun misalnya di nahunya dia hidup, matikan aja. Enggak akan mungkin kayak gini di barisnya. Fa'afraga, berarti kita langsung paham, berarti ini fi'il amar. Kalau fi'il amar kan udah pasti sukun. Enggak pula serta merta nanti dimati awa ausa, enggak, jelek kali lah. Nah, artinya dengan adanya ilmu arif kita bisa menentukan ini fi'il madhi atau fi'il amar. Oh, berarti udah pasti wa ausi. Karena dia harus timbangannya hidup, mati. Wa au sia fa'u. Laha sadara, hidup, hidup, mati. Sadara, hidup, mati. Ra, mafa'ilun. Ianya ada mafa'ilun. Namanya sahih. Sahih. Hah? Hah? Bisa. Tapi nanti poning gitu. Enggak, ini aja dulu. Nah, ini bisa nanti di tengah-tengah, cuman dia jarang terjadi. Dia khusus. Inilah namanya arud. Ini namanya dorob, arud, dorob. Ini namanya arud. Ini namanya dorob. Arud apa? Ujung daripada syator awal. Arud dorob apa? Ujung daripada syator sani. Syair itu pasti ada 2 syator. Bahagian pertama al-misra'ul awal, al-misra'ul sani. 2 ini campur ini namanya 1 bait. Kalau pantun 1 bait 4.
4 baris. Ini enggak. 1 bait, 1 bait. Ini kalau cuma 1 syair aja yang dibacakan oleh pelantunnya, namanya syairnya yatim. Emang yatim namanya. Kalau udah banyak, 2 entah apa lagi namanya. Sampai ke-7 barulah namanya qasidah. Jadi sebenarnya qasidah itu bukan nyanyinya, tapi nama daripada syairnya. Makanya berqasidah kata orang. Berqasidah. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini mafailun. Ini enggak mafailun. Ini kena qobat dia. Dah. Kalau kembali kepada istilahin tadi, qobatnya masuk pada tawil, nanti yang ini pun bisa kena qobat dia. Nah, ini udah pusing lah pula kita nanti. Masuk qobat di tengah. Dah. Tipe yang ketiga, kata Imam Syafi'i, sunin nafsa wahmilha. Yalah, udah hafal lah nih ya. Nah, udah hafal, udah yakin. Udah luar kepala. Udah. Kecil kali lah ya. Sunin nafsa wahmilha ala ma yazinuha. Ta'ish saliman wal qawlu fika jami. Jagalah dirimu, jagalah nafsumu, bawalah dia terhadap apa yang menghiasinya. Kalau jelek-jelek jangan dibuat. Kalau belajar sampai malam pun ajar, balik jam 2 pun gak jadi masalah. Kalau udah begitu, ta'is saliman, hidup pun selamat, nggak mungkin kena begal. Imam Syafi'i bilang ya. Imam Syafi'i ini kurang kita melakukan Imam Syafi'i, salah pikir kita. Semua orang tuh yang berani kan, kita tak berani. Al-Imam Imamun Syafi'i radhiyallahu wa arda. Ta'is pasti. Nah, bersukun jawab amar sukunnya. Saliman, ini kadang buat kita bingung kan. Oh, ini pula ada pikir mana? Kita bukan konteks itu lagi. Wal qaulu fika jamilu. Kalau hidup udah selamat, cakap kita cantik aja. Gama aja orang dengar cakap itu. Karena ada kita bercakap, setan aja orang dengar cakap apa kan? Atau sebaliknya. Oke. Kalau bercakap udah salah aja, ini mas. Tapi kalau pikir-pikir, usahakan bercakap dia aja sentuh nengoknya. Sunin naf. Su ini hidup. Nonnya. Setelah non apa? Setelah non, ini nggak dikira. Naf. Tasdid, berarti ma. Terus. Berarti fa'ulun. Berarti 3 di sini. Sunin nafs. Sawah milha. Hidup. Mati. Hidup. Mim hidup. Lam. Ha hidup. Alif. Mati. Alif nggak mungkin hidup. Dia tetap mati. Cuma alif lain yang hidup. Mafa'ilun. Dia yang itu jadi ya. Mafa'ilun. Harus kayak ini dia. Alama. Hidup. Lam. Ya. Alif. Ma. Alif. Fa'ulun. Yazinuha. Ya. Zai. Ya. Hidup. Mafa. Hidup.
Bisa nggak kita baca yuzayyinuha? Bisa saja. Cuman nggak timbangan ini haram hukumnya kita baca yuzayyinuha. Coba. Yuzayyinuha. Yuzayyinuha. Hidup. Hidup. Zainya hidup. Ya mati. Nu. Yanya hidup. Non hidup. A hidup. Mati. Mufa'alatun. Ini lari ke bahar wafir. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nggak boleh. Berarti dengan adanya ilmu kita tahu, oh ini pasti bahasanya yazinuha. Tidak mungkin yuzayyinuha. Apalagi yazyunuha. Ini bodoh kali yazyu ya. Yazinuha. Kenapa? Mafa'ilun. Oh berarti dia kena qobat. Arutnya wajib qobat. 3 jenis ini 3-3-nya qobat. Terus hidup. Hidup. Sa. Alif. Teruskan. Ma. Hidup. Lamnya hidup. Ma-nya alif. Wal. Hidup. Qaw. Mafa'ilun. Lufika. Hidup. Hidup. Mati. Hidup. Habis. Jamilu. Hidup. Hidup. Mati. Lu. Di ujung syair wajib ada yang isba, ada sadar mati. Mungkin dia karena ada isba itu maka dia panjang. Udah, kalau Abang. Mana? Lufika fa'ulu. Dia kena qobat. Fa'ulun. Fa'ulun. Fa 1, ain 2, waw 3, lam nun. Nun yang kelima dibuang nunnya. Lufika. Bukan lu cinta Maya. Apa? Lu cinta ya? Lufi Ini lufika. Jamilu berarti ada huruf waw. Kalau di ujung syair barisnya 1 berarti ada huruf ya di bawahnya. Kalau baris atas nampak ini azhara, mantan yang tadi azhara, sodra. Tapi kalau dia domah ada waw. Cuman waw dan ya nggak nampak. Jadi fa'ulun. Mafa'ilun. Mafa'ilun. Dibuang lun, tinggal mafa'i. Dibuang ini namanya hadzaf. Pembuangan sabab khafif. Artinya ada huruf lun, hidup, mati, dibuang. Tinggal mafa'i, ujung-ujungnya sama, dirombak menjadi fa'ulun. Makanya fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Oke? Hanya saja ketika yang kayak gini bentuknya, besar kemungkinan bahkan sebagian ulama arut mewajibkan harus fa'ulu, harus qobat dia di sini. Understand? Insyaallah. Insyaallah itu dia. Penting selama kita belajar sampai malam pun ini jamin oleh Imam Syafi'i. Ta'isa liman. Wal qawlu fika jamilu. Baca lah. Apa?
Ah, Tadi kami dulu dari selatan ada begal nih. ah, Juga saya tahu ya, nggak tahu ya. enggak. Kemarin di sini. Ada yang bocor. Oh, itu udah alam udah alam malakut lah itu. Bisa pula contoh ini keluar ya kan? Tidak, tidak. Berarti kan apa tuh? Artinya disuruh kita betul semangat ya kan? Ngapa contohnya? Banyak yang lain ya kan? Nah. Jadi sehingga bahar tawil itu arutnya wajib makbudah, dorobnya 3. Sahihun, yang kedua makbudun mithlu, yang ketiga mahdzufun. Ini dalil. Seandainya pun datang begal, tunjukkan itu kojab tuh dan bacun kojab. Nah. Kalau kau begal aku, berarti kau melanggar ucapan Imam Syafi'i. Nah. Kono aku nih. Pasti kono, separa-para orang pasti kono Imam Syafi'i tak kono. Itu bisa diagak-agak takkan lah Imam Syafi'i murtad. Nah. Nonis dia Ustaz. Hah? Nonis. Ah, mana itu? Pasti kenal ini. Oh, kenal tuh ya? Orang yang paling jenius. Kalau ada takut. Jenius gak tuh? Lagi tidur bisa masuk pelajaran. Jenius ya? Awak gini biji mata awak belum tentu masuk semuanya kan? Ini nggak tidur nih, masuk nih. Terlebih lagi memang suku Quraisy otaknya memang super. Datang awak ya kan, awak salahkan pula Imam Syafi'i kan. Makanya di Minhajul Talibin Imam An-Nawawi dia jaga adab dia. Nah, nggak ada dhaif sama kalau fahaitsu aqulu ad-dhaif as-sahih ad-dhaif, maka ini faminal wajhin awil awjuh, berarti dia dari wajah. Wajah itu apa? Ke ungkapan sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan daripada ucapan Imam Syafi'i. Nama aujuh. Kalau untuk dalilnya untuk apa? Faisu aqulu al-azhar. Awil masyhur fa min at-tariqain awil turuq. Fa min al-qaul awil fa min al-qaulain awil aqwal. Artinya ucapan Imam Syafi'i. Kalau bilang sahih berarti kalau Imam Syafi'i yang dhaif. Enggak bisa. Ini lebih azhar. Cakap Imam Syafi'i ini lebih masyhur, gitu aja. Menjaga adab Imam Syafi'i kan. Setelah kalau masanya kan. Sama. Asap itu ada yang asap nggak ya? Iya, iya. Yang asap nggak ada yang menyalakan. Iya. Jadi mengambil kesimpulan baru, diambil daripada itu. Makanya kata Imam Nawawi, kalau aku bilang azhar, berarti itu adalah ungkapan Imam Syafi'i. Tak dibilang sahih dhaif. Kalau sahih dhaif, artinya ungkapan ashab yang menyimpulkan dari cakap Imam Syafi'i. Manusia, saya lebih manusia di. Berarti hebat uang tuh kan. Tapi Imam Syafi'i pernah bilang gitu. Hum rijal nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Artinya kalau bahasa kampung kita, waktu makan nasi, ngapa bisa dipinta bodoh, ngapa bisa dikayo, lain ya kan. Tapi kalau untuk dia bisa bilang itu karena memang jenius ya kan. Al-Quran hafal koci ya kan. Awak udah tua gini, usahakan 30 juz 30 udah dapat awak. Umur 10 muatok dah hafal, paling minjam. Tengok Nensio, kita udah boleh nih kitab arut nih ya. Bukan minjam lagi. Nanti Imam Syafi'i itu minjam no. Enggak pakai kaki ayam datang ke Mekah. Datang ke Madinah. Andai kata aku lagi gubernur kau ngirim kemarin, enggak aku biarkan kau pakai kaki ayam. Kata gubernur yang ada di Madinah. Apal moto. Ada yang mau minjam. Iya. Wallahu a'lam bis shawab.